Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda, Jono di sini yo. Kali ini aku mau bahas film ketiga dari Pirates of the Caribbean, yaitu Pirates of the Caribbean Outward End. Dan buat lo yang belum nonton film sebelumnya, mending nonton dulu ya cuy, biar lo tahu gimana ceritanya lebih detail. Juga film ini bercerita tentang kematian dari Kapten The Flying Dutchman, yaitu Davy Jones. Ya udah, gak usah banyak omong lagi, langsung aja kita ke filmnya. Film dibuka di sebuah kastil yang di sana sedang dilakukan penghukuman gantung untuk para tawanan bajak laut yang sudah ditangkap. Mereka berbaris putus asa menunggu ajal tiba. Sampai giliran seorang bocah laki-laki, tapi saat akan dihukum, ia mulai bernyanyi sambil melihat sebuah koin yang aneh. Nyanyian itu berhasil membangkitkan semangat para tawanan lainnya. Dan inilah Pirates of the Caribbean Outward End. Di sebuah pemukiman terlihat Elizabeth yang sedang menyamar dan bernyanyi tentang bajak laut. Tiba-tiba ia dihampiri oleh orang di sana. Ternyata di sana juga ada Barbossa yang ingin bertemu dengan bos mereka. Di pemukiman itu ternyata sudah banyak dijaga oleh pasukan dari angkatan laut. Di sisi lain, Gibbs, Ragetti, Printa, dan lainnya sedang mengendap-endap untuk membuka jalan di bawah tanah. Ternyata mereka berencana untuk mengambil peta dari Kapten Bajak Laut Sao Feng. Gibbs dan lainnya berhasil masuk lewat lorong. Sedangkan Barbossa dan Elizabeth sedang diperiksa untuk melepaskan semua senjatanya sebelum bertemu dengan Kapten Sao Feng. Saking ketatnya, Elizabeth disuruh untuk melepaskan bajunya. Dan inilah Kapten Sao Feng yang merupakan Raja Bajak Laut dari Singapura. Gibbs dan lainnya sedang mencoba mencari waktu yang tepat untuk mengalahkan anggota dari Sao Feng yang berada di bawah pemandian air panas. Barbossa pun memberikan penawaran kepada Kapten Sao Feng karena Barbossa membutuhkan kapal berserta dengan awaknya. Tapi Sao Feng malah terheran karena tadi pagi ada orang yang ingin mengambil peta navigasi menuju Fortress Gate darinya. Ternyata Will sudah tertangkap oleh Sao Feng. Dan langsung Sao Feng marah kepada Barbossa karena ia sudah memanfaatkan keramahannya. Lalu Sao Feng penasaran kenapa Barbossa ingin menuju ke loker Davy Jones. Barbossa pun langsung melemparkan sebuah koin kepada Sao Feng. Lagu sudah dinyanyikan dan waktu telah menunggu mereka untuk menyatukan kembali Bethencourt. Juga karena Sao Feng adalah satu dari 9 raja perompak. Gibbs dan lainnya sudah berhasil menguasai bagian bawah dari pemandian itu. Juga mereka mempersiapkan persenjataan untuk pemberontakan. Karena pertanyaan Sao Feng belum dijawab, Sao Feng tetap penasaran dengan apa yang dicari mereka di Davy Jones Locker. Ternyata Jack Sparrow yang mereka cari. Sebenarnya Sao Feng juga ingin Jack Sparrow kembali dari kematiannya agar ia sendiri yang mengirimnya ke kuburnya. Untuk itu Jack harus dibangkitkan karena Jack masih menyimpan 1 dari 9 koin dan ia belum sempat memberikannya kepada penerusnya. Tiba-tiba pemandian itu semakin ricuh, yang ternyata di situ ada pihak ketiga yang sedang memata-matai Sao Feng. Langsung angkatan laut menyerbu pemandian itu. Pertempuran pun terjadi antara Sao Feng, Barbossa, serta angkatan laut. Pembantaian di mana-mana, tak peduli dia bajak laut ataupun bukan. Di saat terdesak, Will memberikan tawaran kepada Sao Feng karena ia ingin mendapatkan Black Pearl untuk menyelamatkan ayahnya. Bahkan ia tak ragu-ragu untuk mengkhianati Barbossa juga Jack. Pembicaraan itu didengar oleh tangan kanan dari Lord Cutler. Sao Feng pun menerima penawaran itu dan ia memberikan petanya kepada Will juga beberapa anak buahnya. Setelah itu mereka langsung menuju kapal dari Sao Feng dan langsung berangkat. Di sisi lain, Flying Dutchman sedang bertempur melawan kapal dari Lord Cutler yang semuanya di sana dikalahkan dengan mudah.
Tapi jantung David Jones sudah berada di tangan Lord Cutler. Juga salah satu koin dari Raja Perompak berada di genggamannya. Cutler pun memanggil Norrington untuk mengangkat jabatannya. Juga ia merencanakan pertempuran terakhir dengan Veteran Court. Perjalanan menuju David Jones Locker dilakukan. Kini mereka menghadapi cuaca yang sangat dingin. Bahkan tubuh mereka bisa saja membeku. Pintel pun mengeluh kenapa Tyal Dalma tidak membangkitkan Jack saja daripada ia membangkitkan Barbossa. Ternyata itu karena Barbossa hanya mati, sedangkan Jack diambil rohnya dan juga badannya dibawa ke tempat yang bukan kematian, tapi adalah hukuman. Juga itu berlangsung selama-lamanya di David Jones Locker. Will mencoba memecahkan peta itu dengan bantuan anak buah dari Shao Feng. Ia menemukan sebuah clue dari peta itu, yaitu kembali melewati ujung dunia. Juga clue lainnya, yaitu matahari terbit, kilatan cahaya hijau. Gibbs pun menjelaskan tentang clue itu. Cahaya yang dimaksud adalah tanda roh kembali ke dunia dari kematiannya. Sebenarnya bukan bagaimana cara sampai ke daratan kematian, tapi bagaimana cara keluarnya. Setelah itu, perjalanan mereka pun berlanjut. Pertempuran Flying Dutchman berakhir, tak ada yang tersisa karena David Jones tidak bisa ditembak. Cutler pun menyuruh anak buahnya untuk mengambil peti dari David Jones, juga bersamaan dengan gubernur yang akan dibawa di Flying Dutchman. Cutler sudah sampai ke Flying Dutchman, yang langsung ia mengancam David Jones bahwa kapal Flying Dutchman sekarang di bawah perintah Company. David Jones tidak bisa berbuat apa-apa karena jantungnya berada di tangan Cutler. Juga angkatan laut menjaga jantung itu dengan sangat-sangat ketat. Kru Barbossa sudah sampai ke sebuah perairan yang sangat tenang. Ternyata Elizabeth marah kepada Will dan ia tidak mau berbicara dengan Will hingga sampai Jack ditemukan. Tiba-tiba Will melihat kejanggalan dari perairan itu. Mereka tersesat sekarang, tapi Barbossa malah santai saja karena mereka harus tersesat untuk menemukan tempat yang tak bisa ditemukan. Di depan mereka ada sebuah air terjun yang sangat mengerikan. Mereka pun panik dan mencoba membelokkan kapal, tapi Barbossa malah tenang saja dan tertawa saat kapal itu terjatuh. Di David Jones Locker, Jack akan memakan sebuah kacang, tapi Jack lainnya menembak Jack. Ternyata ada banyak Jack di situ. Jack sebagai tukang layar, Jack seorang pengikat tali, Jack sebagai ayam. Hah? Jack yang asli memarahi Jack yang seorang pengikat tali, lalu ia membunuhnya. Ternyata semua itu adalah halusinasi dari Jack saja. Setelah ia sadar, Jack pun turun dari Black Pearl. Dan di saat Jack akan meninggalkan kapalnya, ia menjumpai sebuah batu, lalu melemparnya. Entah kenapa seakan-akan batu itu mengikutinya. Jack pun kebingungan dan ia malah menjilat batu itu. Ternyata batu itu adalah seekor kepiting. Kepiting itu melihat perjuangan Jack untuk menarik Black Pearl. Dan saat Jack melihat kepiting itu, ia malah pingsan. Kepiting itu memanggil teman-temannya dengan jumlah yang sangat banyak. Jack pun terbangun. Ia terkaget karena melihat Black Pearl berjalan. Ternyata itu perbuatan dari kepiting itu. Jack sempat melamun dan kebingungan. Setelah itu Jack langsung lari mengejar Black Pearl. Awak dari Barbossa terdampar di daratan David Jones Locker. Sekarang mereka di sana terjebak seperti Jack. Ternyata kepiting yang membantu Jack tadi adalah milik dari Tyal Dalma. Dan Tyal Dalma bilang kelihatannya Jack sudah lebih dekat dari dugaan mereka. Sebuah kapal pun muncul dari padang pasir itu, tentunya bersama dengan Jack. Mereka terkejut, terkagum melihat kejadian itu. Senyum terlihat di wajah mereka.
yang langsung mereka lari untuk menghampiri Jack. Tapi Jack masih mengira mereka adalah bagian dari halusinasinya. Jack ternyata kangen dengan mereka juga. Elizabeth pun meyakinkan bahwa mereka bukan bagian dari halusinasinya. Mereka datang untuk menyelamatkan Jack, tapi itu langsung disangkal oleh Jack karena Jack memiliki kapal sedangkan kapal mereka sudah hancur. Mereka pun memberitahu bahwa Cutler sudah mempunyai jantung dari David Jones, mengendalikan Flying Dutchman, lalu mengambil alih kekuasaan laut. Juga lagu sudah dinyanyikan, Veteran Court dipanggil. Sekarang dunia sangat membutuhkan Jack untuk kembali. Tapi Jack masih kesal dengan Barbossa, Elizabeth, dan Will karena mereka pernah mencoba untuk membunuhnya dan salah satu dari mereka berhasil. Yang tidak lain tidak bukan adalah Elizabeth. Karena Elizabeth meninggalkan Jack di kapal saat melawan Kraken sebelumnya. Jack pun memilih siapa saja yang boleh ikut. 3 orang tadi terkecualikan. Tapi Barbossa memiliki petanya yang membuat Jack harus menerima mereka di kapal itu. Di Black Pearl, Barbossa dan Jack bersaing menjadi kapten terbaik sampai mereka berdebat. Perdebatan itu sempat berhenti sejenak karena Brintel marah-marah. Tapi mereka tetap saja bersaing menjadi kapten di Black Pearl. Di deck, Will menghampiri Elizabeth. Ia bertanya kenapa Elizabeth meninggalkan Jack di Black Pearl. Juga Will mengira bahwa Elizabeth suka dengan Jack. Elizabeth malah marah dan ia pergi. Malam pun tiba. Brintel dan Raggedy terkejut karena mereka melihat lautan yang dipenuhi oleh roh-roh manusia yang sudah mati. Tia Dalma pun menjelaskan kepada mereka bahwa itu adalah tugas dari Dewi Calypso untuk David Jones untuk membawa mereka yang tewas di laut ke alam gaib, dan setiap 10 tahun sekali David Jones akan ke pantai untuk menemui wanita yang paling ia cintai. Tapi Jones sekarang sudah menjadi monster. Tiba-tiba banyak perahu mendekat, tapi mereka hanyalah hantu. Elizabeth pun syok karena melihat ayahnya berada di salah satu perahu itu. Jack pun memberitahu bahwa ayahnya sudah menjadi bagian dari mereka. Lalu ayahnya pun memberitahu kepada mereka bahwa ada sebuah peti yang sepertinya sangat penting dan sebuah jantung. Bila jantung itu dibunuh, si pembunuh itu akan mengarungi samudera untuk selama-lamanya. Sepertinya Elizabeth masih tidak percaya dengan kematian ayahnya, dan ia mencoba untuk menggapai ayahnya sampai ia akan sempat melompat ke laut itu. Will pun mencegahnya karena itu sangat tidak diperbolehkan. Mereka terapung di laut itu sampai sore dan mereka masih terjebak di loker David Jones. Itu diperburuk lagi karena persediaan air menipis. Bila malam tiba, mereka belum bisa keluar dari situ. Mereka akan berlayar di lautan itu selama-lamanya. Juga mereka dikutuk antara kehidupan dan kematian. Jack pun masih mencoba untuk memecahkan peta navigasi itu. Ia menemukan sebuah kata, naik itu turun. Jack malah kesal hingga ia berbicara dengan dirinya sendiri, yang membuat Jack terjebak dalam pikirannya sendiri. Dan akhirnya Jack menemukan jawaban untuk keluar dari David Jones locker. Setelah itu ia langsung mengode krunya untuk mengikutinya agar membuat perahu mereka terbalik. Mereka pun tahu apa yang dimaksud dengan Jack. Setelah itu mereka pun langsung melepaskan semua meriam, juga persediaan agar perahu itu cepat untuk berbalik. Tapi apabila mereka tenggelam, maka mereka akan terjebak di sana selamanya. Akhirnya Black Pearl pun terbalik. Will malah terjatuh, tapi untungnya ia berhasil memegang pada sebuah tali. Kilatan cahaya hijau pun muncul dan mereka kembali ke dunia nyata. Langsung mereka pun menodongkan senjata pada satu sama lain karena Barbossa ingin Jack hadir dalam pertemuan Veteran Court. Tapi Jack menolaknya.
sedangkan Elizabeth dan Will berada di pihak Barbossa. Tapi Gibbs masih setia bersama dengan Jack. Bila Jack tidak mau ikut, Angkatan Laut akan memburu mereka satu persatu. Tapi Jack masih menolaknya karena ia tidak mau kembali ke loker David Jones. Tembakan pun dilancarkan. Pistol mereka semua tidak berfungsi sebab bubuk mesinnya masih basah. Setelah itu, mereka bekerja sama untuk mencari air tawar, dan selanjutnya mereka akan tembak-menembak. Jack dan Barbossa berdebat lagi tentang siapa yang akan menjaga di Black Pearl. Biar adil, Will yang berjaga di kapal Black Pearl untuk sementara. Ternyata Jack dan Barbossa masih saja bersaing menjadi kapten terbaik di Black Pearl. Mereka pun berangkat ke pulau terdekat itu. Terkejutnya mereka menemukan bangkai Kraken di pantai. Lalu mereka pun menghampiri bangkai itu. Saat itu, Barbossa meyakinkan kembali kepada Jack tentang keputusannya. Karena kematian itu pasti akan terjadi, dan Veteran Court adalah harapan terakhir bagi mereka. Selanjutnya, mereka pun bergerak untuk mencari air minum. Mereka menemukan mayat yang sudah diracuni. Tiba-tiba, mereka semua terkejut karena kapal dari Sauveng mendekati Black Pearl. Dan pemberontakan pun terjadi. Jack dan Barbossa dibawa ke kapal. Kelihatannya Jack sedikit takut dengan Sauveng. Sauveng pun menghampiri Jack dan langsung memukulnya. Will pun datang. Lalu ia menyuruh melepaskan Elizabeth. Ternyata Will adalah dalang dari pemberontakan itu, karena Will membutuhkan Black Pearl untuk menyelamatkan ayahnya. Sedangkan Barbossa menginginkan Veteran Court. Jack pun bertanya-tanya, tidak adakah yang ingin menyelamatkannya karena merindukan Jack? Sauveng pun menahan Jack karena Jack akan diserahkan pada teman lamanya, yaitu Lord Cutler. Jack dibawa ke hadapan Lord Cutler. Saat itu, Jack sempat mencari jantung David Jones. Cutler pun menjelaskan kalau jantung itu aman di kapal Flying Dutchman dan tidak bisa lagi Jack gunakan untuk melunasi hutangnya kepada David Jones. Jack pun menyangkal pernyataan itu karena masalah itu sudah selesai dengan kematian Jack. Tapi sekarang Jack hidup kembali. Apa jadinya jika David Jones tahu kalau Jack masih hidup? Tangan kanan Cutler pun menemui Sauveng. Will pun datang untuk meminta perjanjiannya karena Black Pearl akan menjadi milik Will. Tapi Will dihianati oleh Sauveng. Cutler ternyata ingin memperoleh informasi dari Jack tentang di mana Veteran Court, siapa raja perompak, juga makna dari 9 koin itu. Di sisi lain, Sauveng menagih janjinya kepada tangan kanan Cutler. Tapi Cutler tidak akan menyerahkan salah satu kapal yang bisa mengalahkan Flying Dutchman kepada Sauveng. Sekarang Angkatan Laut mempunyai Flying Dutchman dan juga Black Pearl. Lalu apa lagi? Tapi Barbossa pun meyakinkan Sauveng karena mereka masih memiliki Veteran Court, juga memiliki Dewi Calypso. Barbossa pun mencoba untuk menipu Sauveng tentang Dewi Calypso, sang dewi yang muncul dalam bentuk manusia yang akan digunakan untuk mengalahkan Angkatan Laut. Tawar-menawar pun dilakukan oleh Barbossa dan Sauveng. Sauveng pun meminta Elizabeth karena ia pikir Elizabeth adalah Calypso. Cutler dan Jack ternyata melakukan penawaran juga, tapi Cutler sempat menolaknya. Jack pun berhasil meyakinkannya dan Cutler meminta Jack untuk mencari Shipwreck Cove, sebuah benteng yang tidak bisa ditembus, dan memastikan semua bajak laut yang ada di situ keluar dari benteng itu. Tiba-tiba kapal Cutler pun diserang. Penawaran Jack dan Cutler disetujui. Jack pun langsung kabur dari kapal itu. Sempat dikejar, tapi Jack berhasil mengalahkan mereka, bahkan membuat perahu dari Cutler tidak bisa mengejar mereka. Setelah sampai di Black Pearl, Jack langsung memerintahkan awaknya untuk mengurung Will, dan mereka pun berhasil kabur dari kejaran Angkatan Laut.